Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi pekan lalu ya. Ibu akan tampilkan lagi PPT kemarin. Sebentar ya. Oh ya, sambil nunggu Ibu share PPT, tolong berdoa dulu siapa yang mau pimpin teman-teman yang berdoa, silakan. Saya Bu, Ya, silakan Nak Septian. baiklah sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Nak Septian. Ya, jadi minggu lalu kita membahas sumber belajar bentuk tertulis dan benda ya. Coba, ada yang masih inget sumber sejarah bentuk tertulis dan benda itu yang bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Coba, ada yang mau? Kalau tertulis itu seperti dokumen-dokumen, Bu. Kalau benda itu bisa dari seperti prasasti, seperti itu, Bu. Ya, bagus, bagus, bagus. Kalau tertulis, Saya Bu, sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya ialah prasasti ataupun catatan harian. iya betul sekali, Nak Eka Rita dan Nak Septian ya. Nah, untuk pekan ini kita lanjutkan pembahasan seputar sumber sejarah. Setelah kita membahas sumber sejarah bentuk benda dan tertulis, jadi untuk hari ini kita tinggal membahas tentang sumber sejarah dalam bentuk tulisan ya. Sebelumnya ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan tidak? Memberikan gambaran kepada teman-temannya seperti apa yang dimaksud sumber sejarah bentuk tulisan. Coba ada yang bisa? Ada tidak? Maaf, Bu. Bisa diulangi, Bu, pertanyaannya, Bu? Oh ya, baik-baik. Sebentar ya. Em, Ibu tadi bertanya, jadi ada yang mau memberikan gambaran tidak kepada teman-temannya sebelum kita lanjutkan kepada materi tentang bagaimana sih sumber sejarah bentuk lisan ini? Coba Nak Dava mau coba jelaskan? Saya akan eh, mungkin saya menjelaskan sepengetahuan saya ya, Bu. Ya. Jadi eh, Jadi ini Davanya kemana ini? Terkeluar ya dia? Sepertinya jaringannya jelek, Bu. Ya sudah digantikan oleh temannya saja. Coba Eka bisa menjelaskan, memberikan gambaran. Ini, Bu, sumber lisan itu biasanya sumber yang diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan dari orang yang terlibat atau pelaku sejarah, Bu. Hmm, oke, sudah baik, sudah betul jawabannya ya, Eka Rita. Oke, terima kasih ya, Nak. Apa yang dijelaskan Nak Eka Rita itu sudah benar ya tentang sumber sejarah bentuk lisan. Jadi sumber lisan ini adalah sumber sejarah
yang diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan terhadap pelaku dan saksi sejarah atau orang-orang yang pernah hidup pada masa yang sedang diteliti. Nah, wawancara dalam penelitian lisan ini dapat dilakukan dengan seorang tokoh maupun sekelompok tokoh. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ada video, jadi kalian tonton dulu videonya yang sudah Ibu siapkan ya. Tunggu sebentar. Ada ya videonya? Oral history is a widely used and widely varying term, depending on who you ask. According to oralhistory.org, oral history is the field of study and a method of gathering, preserving, and interpreting the voices and memories of people, communities, and participants in past events. In short, oral history is the sharing and maintenance of verbal stories. So now that we have a baseline definition for what oral history is, we can ask the more complex question of when and where it started. Storytelling is one of the oldest forms of sharing history, with songs, chant, and epic poems memorializing iconic and historic moments. Many of Shakespeare's plays documented the reigns of English kings in the 1500s. Even the popular children's nursery rhyme, Ring Around the Rosie, is believed to retell the devastation of the bubonic plague in 1600 England. While these all capture history in a meaningful and transferable way, many credit Alan Nevins with bringing the term oral history into the mainstream. Alan Nevins was an American historian and journalist from Camp Point, Illinois. He began his career working in newspapers such as the New York Evening Post and the New York Sun before joining the history faculty of Columbia University in 1929. Much of his work at the university was centered around World War II and the Civil War, which led to the establishment of Columbia's Oral History Research Office, the first of its kind. In the book, The American Archivist, Volume 28, Saul Benson of Brandeis University wrote that Nevins looked upon the Oral History Research Office as an organization that in a systematic way could obtain from the lips and papers of living Americans who led significant lives a full record of their participation in the political, economic, and cultural affairs of the nation. He continued on to make two specific points that distinguish oral history from traditional storytelling. First, his purpose was to prepare such material for the use of future historians, and second, it was his conviction that the individual played an important role in history, and that an individual's autobiography might in future serve as a key to an understanding of contemporary historical movements. The second point is key to understanding the rise of oral history in the 60s and 70s, where it was used to document the many movements at the time in a non-discriminatory way. Unlike other facets of recording history, which were typically regarded as work for proper historians, oral history was, and is, an extremely accessible practice to participate in. All one needs to start is a mic, a subject, and a well-researched topic. This resulted in people whose voices were traditionally ignored in history, such as women, minorities, the LGBTQ community, and low-income individuals, to have a voice in remembering the past. Studs Terkel, a Chicago radio personality turned author and oral historian, was a major player in bringing the perspectives of the everyday person into the spotlight. After becoming famous for his engaging radio interviews, he began publishing books based on conversations he recorded on tape. Books such as Division Street America, which consists of 70 interviews with people in Chicago, and his Pulitzer Prize-winning book, The Good War, an oral history documentation of individuals' World War II experiences. Terkel wrote about the tape recorder that it can be used to capture the thoughts of the non-celebrated, on the steps of a public housing project, in a framed bungalow, in a furnished apartment, in a parked car. And these statistics become persons, each one unique. I am constantly astonished. As more social movements and impactful events continued to happen, combined with the expansion of technology, many universities and institutions began establishing oral history departments. Here at Oklahoma State, the Oklahoma Oral History Research Program was founded in 2007 with the goal of documenting Oklahoma's history in an accessible way. This has expanded to include collections on anything from women in Oklahoma's legislature to the stories of tent circus workers in Hugo, Oklahoma. To learn more about OOHRP's work, visit library.okstate.edu/oralhistory and find us on Facebook and Twitter at OOHRP. Ya, jadi itu videonya ya, Nak. Iya. Jadi setelah kalian menonton video yang tadi telah Ibu paparkan,
dari video tadi, ada yang mau menguraikan kembali apa saja yang kalian tangkap dari videonya mengenai sumber sejarah lisan? Ada yang mau coba? Ada tidak? Anak-anak ibu? Ya, izin Bu, Dinda mencoba untuk menjawab. Nah ya, coba Dinda, silakan. Apa yang kamu tangkap? Yang Dinda tangkap dari hasil menonton video tadi itu menurut Asosiasi Sejarah Lisan itu adalah bidang studi dan metode pengumpulan, pelestarian, dan interpretasi suara dan ingatan orang, komunitas, dan peserta dalam peristiwa masa lalu. Terus ada sumber sejarah lisan, dan sejarah lisan itu sendiri adalah bentuk berbagi dan memelihara cerita yang turun-menurun. Mungkin itu saja, Bu, yang Dinda bisa tangkap dari videonya. Terima kasih, Bu. Baik, bagus. Terima kasih ya Dinda. Ada lagi teman yang ingin menambahkan? Selain Nak Dinda? Septian, Aldafa, Eka Rita? Ayo, siapa lagi? Mungkin Nak Septian mau? Atau Nak Aldafa? Ayo, kalau tidak ada, Ibu minta ini. Tidak ada yang bersedia? Baik, kalau begitu Ibu minta, coba Nak Septian. Apa yang bisa kamu dapat dari video yang Ibu paparkan tadi? Coba, menurut kamu, apa yang kamu tangkap? Baik, Bu. Menurut saya tangkap, dalam penggunaan sumber lisan, dalam penelitian sejarah, kita dapat merasakan suasana emosi si pelaku sejarah, sehingga dapat membangkitkan suasana kelampauan bagi si peneliti. Itu saja, Bu. Baik, bagus. Ada lagi? Tidak ada? Sudah hanya Nak Dinda dan Nak Septian saja? Ya sudah, kalau tidak ada lagi. Jadi respon-respon kalian sudah baik semua ya. Artinya kalian sudah menyimak dengan baik video yang Ibu berikan. Nah, jadi sejarah lisan ini secara sederhananya itu dapat dipahami sebagai peristiwa-peristiwa sejarah yang terpilih yang terdapat di dalam ingatan hampir setiap individu manusia. Dari setiap kita ini punya ingatan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, dan itu semua bisa dikatakan sebagai sejarah. Kalau untuk diri kita sendiri itu namanya sejarah individu atau sejarah pribadi. Nah, untuk memperoleh sumber sejarah berdasarkan kesaksian orang yang mengalami, orang yang menyaksikan, atau orang yang hanya sebatas ahli, penulis harus mencari dengan sengaja melalui teknik wawancara atau melalui arsip-arsip dalam bentuk rekaman. Jadi sejarah lisan ini terutama wawancara itu dapat digunakan untuk mengungkap permasalahan sejarah yang tidak terungkap dalam dokumen. Karena pada praktiknya dokumen itu hanya mengungkap atau menjadi saksi dari peristiwa penting menurut kepentingan pembuat dokumen pada zamannya. Nah, ngomong-ngomong soal sumber sejarah bentuk lisan, anak-anak ibu ada yang tahu jenis-jenis sumber sejarah lisan ini yang seperti apa? Ada yang tahu tidak apa saja? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Dafa. Jenis-jenis dari sumber sejarah lisan sendiri itu ada dongeng, ada cerita rakyat,
ada folklore, atau cerita-cerita pengalaman para pelaku sejarah, Bu. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih, Nadafa. Ada lagi yang ingin melengkapi respon atau jawaban dari Nadafa? Teman-teman yang lain? Sudah tepat ya yang Nadafa berikan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada, hanya Nadafa saja. Baik, kalau begitu. Jadi sudah cukup sebenarnya apa yang Nak Dava berikan, contoh-contoh jenis-jenis sumber sejarah bentuk lisan tadi ya. Jadi ada dongeng, cerita rakyat, lalu ada petuah, cerita pahlawanan, folklore, bahkan upacara pun termasuk pada sumber-sumber sejarah dalam bentuk lisan. Nah, jadi tradisi lisan. Sebelumnya contoh-contoh di atas yang tadi sudah Dava berikan seperti dongeng, folklore, dan pepatah petuah itu termasuk pada tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini dipahami sebagai kesaksian lisan yang dituturkan secara verbal ya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kesaksian lisan yang dimaksud pada umumnya bukanlah kesaksian tentang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, tetapi bisa jadi hanyalah tentang tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, jadi fungsi dari tradisi lisan yaitu sebagai upaya pewarisan dan perekaman terhadap apa yang terjadi pada masa lalu menurut pandangan suatu kelompok masyarakat. Fungsi lainnya yaitu sebagai upaya untuk merekam, menyusun, dan menyimpan pengetahuan demi pengajaran dan pewarisannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oh iya, Ibu lupa ini. Mau melanjutkan PPT-nya. Ya, ini jadi sumber sejarah tadi ya, yang bentuk lisan. Bisa dibaca di sini. Atau nanti Ibu share saja ya di grup. Dan ini jenis-jenis sumber lisan. Jadi tradisi lisan itu terbagi menjadi 4. Ada petuah atau nasihat, kisah-kisah rakyat, cerita pahlawanan, dan dongeng seperti yang Nak Dava tadi sudah sebutkan. Nah, jadi masih bicara soal tradisi lisan ini punya peranan yang luar biasa pada perkembangan sumber sejarah bentuk lisan ya. Dalam penulisan sejarah, tradisi lisan ini hadir sebagai sumber sejarah untuk mewujudkan fakta-fakta dalam rangka penyusunan sejarah. Namun, ada keterbatasan-keterbatasan yang pasti dan harus diperhatikan. Pertama itu ada konsep waktu. Dalam tradisi lisan, urutan waktu terjadi peristiwa tidak diperhatikan. Lalu terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup waktu. Nah, dalam hal ini hanya untuk menunjukkan pergeseran atau peralihan dari satu posisi ke posisi lain yang pada akhirnya kembali ke posisi semula. Lalu ada yang kedua itu ada unsur subjektivitas. Dalam sumber tertulis, subjektivitas ini hanya berasal dari penyampai. Tapi dalam sumber lisan atau tradisi lisan, subjektivitas dari penyampai dan penerima asalnya. Nah, sebelum lanjut, anak-anak Ibu ini ada yang bisa menjelaskan subjektivitas itu apa? Coba. Ada yang bisa? Ada yang paham tidak? Ayo, siapa yang bisa memberikan penjelasan soal subjektivitas itu apa? Ayo, ada yang bisa tidak? Nah, Eka Rita?
Ya, Bu. Bisa memberikan penjelasan soal subjektivitas. Eh, Subjektivitas tuh ini, Bu, bagaimana seseorang itu menafsirkan, terus memberikan pendapat, atau dalam memahami sesuatu itu bukan berdasarkan fakta, Bu, tapi Baik. berdasarkan pemikirannya sendiri. Benar, tepat ya, Nak. Sudah benar apa yang dikatakan Nekarita. Lebih tepatnya yaitu sebuah opini atau suatu data sejarah yang penuh atas opini individu ya, yang tercampur dengan opini atau karakter masing-masing penulis sejarah itu sendiri. Jadi, kenapa subjektivitas itu harus diperhatikan dalam penulisan sejarah? Ada yang tahu kenapa? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kenapa subjektivitas itu harus diperhatikan dalam penulisan sejarah? Kenapa? Saya, Bu. Ya, coba, Nah Aldafa. Karena kita harus memperhatikan subjektivitas itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teman saya Eka tadi, bahwa itu tuh untuk menghindari prasangka atau penghakiman masa lampau. Jadi diibaratkan dalam sebuah penulisan sejarah itu kita harus menghindari prasangka-prasangka yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, penulisan sejarah sendiri itu tidak dapat atau tidak bisa lepas dari yang namanya seorang sejarawan, Bu. Jadi seorang sejarawan itu tidak terlepas dari penulisan sejarah. Namun ilmu sejarah adalah ilmu yang sangat subjektif atau adalah ilmu yang subjektif. Walaupun pada kenyataannya sebagian besar tulisan sejarah itu menunjukkan hal seperti penggambaran sejarah politik, atau sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut. Baik. Pintar ya, Nah Ibu. Terima kasih, Nadafa. Ya, tepat sekali apa yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, saudari Karita dan temannya Aldafa. Kita lanjutkan. Ketiga, itu ada penerapan konsep kausalitas dalam deskripsi ceritanya. Hubungan sebab akibat yang rasional dapat diidentifikasi pada sejumlah peristiwa sejarah. Jadi dalam alam pikir tradisional, hubungan kausalitas hanya ditarik pada satu garis hubungan yang bersumber pada satu sebab tunggal yang menghasilkan berbagai akibat di dunia ini. Adanya perbedaan yang sangat mendasar antara tradisi lisan dan sejarah lisan itu tidaklah berarti tradisi lisan tidak diperlukan atau tidak bisa digunakan sebagai sumber sejarah. Jadi, tapi tradisi lisan tetap dapat digunakan sebagai sumber sejarah untuk tujuan dan kepentingan tertentu setelah melalui proses kritik yang sangat ketat. Nah, sampai di sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Coba, ada yang ingin bertanya tidak? Ya? Ya, Bu. Jadi kan, Bu, saya itu sering diceritakan oleh nenek saya, Bu, mengenai sejarah daerah tempat tinggal saya. Nah, tetapi, Bu, cerita nenek saya ini seperti cerita rakyat yang tidak masuk akal, Bu. Jadi, itu bagaimana ya, Bu, cara kita melihat
sejarah yang sering diceritakan oleh nenek saya tersebut, karena ceritanya itu berkaitan dengan tempat tinggal saya, Bu, seperti terbentuknya tempat tinggal pulau daerah saya, Bu. Mungkin itu. Baik, itu pertanyaannya bagus ya. Jadi dari pertanyaan Dava tadi, bagaimana caranya kita menyikapi dari sumber sejarah yang mengandung subjektivitas tinggi seperti dalam cerita-cerita dongeng seperti itu ya, dan cerita-cerita mistis, cerita-cerita rakyat. Itu kembali lagi tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi sumber sejarah lisan ini tetap bisa digunakan sebagai sumber sejarah dengan melalui proses kritik yang sangat ketat. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam data-data yang didapat dari proses pengambilan sumber sejarah lisan tadi itu harus dicek lagi kebenarannya. Apakah di samping dari sumber tersebut ada dokumen-dokumen penyerta yang ikut menguatkan dari data tersebut atau tidak, ataukah ada orang-orang yang sudah memberikan seperti penelitian terhadap cerita-cerita tersebut, apakah sudah terbukti kebenarannya atau ada banyak bukti-bukti lain yang mendukung, seperti itu ya Nadafa. Dan juga Ibu sepertinya harus juga memberitahukan kalau bahwasannya sumber sejarah lisan itu, sumber sejarah ya maaf, sejarah itu sendiri merupakan sebuah fakta ya Nadafa, sebuah fakta yang walaupun terdapat subjektivitas di dalamnya, itu tetap harus lebih mengedepankan fakta, apakah benar atau tidak terjadi. Karena itulah harus dilihat dengan teliti apakah sumber tersebut memiliki banyak sumber dukungan yang menyebabkan sumber lisan tersebut dapat dijadikan sebuah data valid dari penulisan sejarah. Mungkin itu saja jawaban dari Ibu. Bagaimana Nadafa? Apakah memuaskan? Bu, sudah cukup, Bu. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, pelajaran akan berakhir sampai sini saja ya. Sebelumnya, Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi, tugas ini, kalian nanti tolong analisis sumber-sumber lisan seperti cerita rakyat atau dongeng atau apa yang terdapat di daerah kalian. Nah, nanti setelah dianalisis, kalian buat dalam bentuk infografis seperti itu. Paham ya? Jadi mungkin kalian mau memasukkan info-info menarik atau apalah dalam infografis itu. Nah, nanti infografis itu kalian post di IG dengan mengetek IG Ibu ya. Nanti Ibu share di grup agar Ibu bisa menilai hasil tugas kalian. Ada yang ingin ditanyakan soal tugas kali ini? Ya, coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Ada apa? Bu, untuk tugasnya terakhir kapan ya, Bu, dikumpulkannya? Oh, untuk deadline besok ya, Nadafa? Baik, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Nak. Ibu keluar dulu. Izin out ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.